Ulasan Media. Rekan Dakta, pukul 6:42 kita akan masuk dalam segmen Ulasan Media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Pagi, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Pak Gunawan, kita mengetahui beberapa hari terakhir pemerintah akhirnya tidak menerapkan penggunaan PCR khususnya saat bepergian menggunakan pesawat. Nah, dari pengamatan atau analisis Pak Gunawan, seperti apa kebijakan pemerintah ini? Ya, betul Mas. Jadi semula pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa bepergian dengan menggunakan pesawat harus menggunakan PCR. Tapi setelah mendapat protes dari masyarakat dari berbagai kalangan, akhirnya dibatalkan. Cukup menggunakan tes antigen dan vaksin minimal dosis pertama. Tapi kemudian pada saat yang sama, pemerintah memberlakukan kewajiban bagi masyarakat yang menggunakan transportasi darat untuk pertama, selain vaksin dosis pertama juga PCR untuk perjalanan darat minimal selama 4 jam atau 200 km. Nah, belum sehari kebijakan ini dikeluarkan, akhirnya diralat lagi kemarin tadi malam. Oke. Jadi akhirnya yang perjalanan darat itu juga dihilangkan tentang kewajiban menggunakan tes PCR itu. Nah, jadi dari kebijakan yang gonta-ganti ini tidak dalam kurang dari seminggu, kurang dari 3 hari, ini mencerminkan pertama koordinasi di lingkungan pemerintah makin amburadul. Ini alih-alih pemerintah menenangkan masyarakat dengan menanggulangi penyebaran COVID-19, tapi yang terjadi adalah kebijakan yang berubah-ubah yang ini membingungkan, bukan hanya membingungkan masyarakat, tapi juga membingungkan aparat, terutama petugas Satgas COVID-19 di daerah, terutama aparat kepolisian, aparat Dishub, dan yang bertugas di lapangan. Nah, tapi jadi kita melihat dari kasus ini, sepertinya pemerintah berbisnis dengan rakyat. Kita tahu semua bahwa penggunaan tes PCR ini kan tidak murah ya, bahkan sampai lebih dari 1 juta di awal-awal pandemi ini, bahkan sampai 1.800.000 waktu itu ya. Nah, sekarang turun sampai kemarin dan itu pun beda-beda. Ada misalnya Menteri Perhubungan memberlakukannya tarifnya 275, kemudian Menteri LB Panjaitan 300.000. Nah, jadi seolah ini pemerintah ini berbisnis dengan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, ternyata dalam seperti yang kita baca dari berbagai pemberitaan di media sosial maupun media resmi di online maupun di media mainstream, jadi memang ini Menteri LB Panjaitan dan Erick Thohir, Menteri BUMN, ini memberikan klarifikasi dalam keterlibatannya dengan perusahaan yang bergerak dalam tes PCR ini. Jadi ini ditenggarai Menteri Erick Thohir, lalu Luhut ya. LB Panjaitan, Pak Luhut, dan juga Ketua Kadin yang baru itu, ini terlibat dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengadaan PCR ini. Nah, ini seberapa jauh keterlibatan enggaknya, ini wajib untuk diperiksa minimal oleh BPK. Kalau bisa KPK ikut menyelidiki juga, karena ini sangat terang benderang kok itu ada pengakuannya dari jubir dari Menteri BUMN maupun dari juru bicara dari Luhut Binsar Panjaitan. Jadi apa yang diberitakan majalah Tempo tentang pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis PCR ini sangat kentara, dan itu diakui walaupun kemudian dalihnya itu untuk
sosial. Tapi ya ini kan kalau dalam bentuk PT itu pasti mencari keuntungan. Nah, disinilah kita berbicara tentang penanggulangan pandemi COVID-19, tapi pada saat yang sama ternyata ada pihak-pihak, dan di sini pihak-pihaknya itu adalah pejabat yang menikmati keuntungan dari pandemi global ini, pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kan sangat mengusik keadilan masyarakat, mengusik rasa kemanusiaan gitu. Di tengah orang lagi menderita, ini masih ada pihak-pihak, orang-orang, pejabat negara yang mengambil keuntungan. Ini kan sangat keterlaluan gitu loh. Di negara yang katanya menerapkan ideologi Pancasila. Nah, ini menurut saya memang harus diusut ini, Mas. Baik. Pak Cahya, ini kan di tengah pandemi juga kesehatan, selain pemulihan ekonomi gitu ya, kesehatan juga menjadi hal penting. Tapi ternyata di balik ini ada oknum-oknum yang kemudian bermain dalam bisnis PCR. Nah, ini apa yang salah dan apa yang diharuskan oleh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Pak Gunawan? Ya, sebenarnya kalau Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini ingin memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pejabat negara yang diduga terlibat dalam bisnis PCR ini harus dipecat. Kalau enggak, apapun langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 akan menjadi sia-sia dan akan menjadi ambiar karena masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan-kebijakan itu. Bahkan masyarakat menganggap setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penyebaran COVID-19 itu ditafsirkannya secara politis dan ekonomis. Ekonomisnya yaitu, itu kan pasti hanya untuk kepentingan pejabat yang terlibat dalam bisnis PCR, atau penafsiran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini, itu kan untuk menghindari supaya tidak ada kerumunan, atau misalnya tidak ada aksi-aksi menyampaikan pendapat kepada pemerintah misalnya gitu, dengan dalih kerumunan gitu, dengan cara membatasi pergerakan melalui darat maupun udara. Nah, jadi sekali lagi, kalau Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai presiden ingin meninggalkan legasi yang bagus, maka para pembantunya yang selama ini ditenggarai terlibat dalam bisnis PCR harus diberhentikan. Karena ini menyangkut good corporate governance, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Gitu. Jadi pemerintah dalam mengelola pemerintahnya harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Ini kalau misalnya di antara pembantu presidennya ada yang jelas-jelas terlibat dalam bisnis PCR, jelas dong itu sangat melanggar hukum gitu, dan harus diperiksa, diusut tuntas. Ini sebagai pembanding ya, Mas. Ada PM Shintaro Abe dulu pernah menjamu tamunya yang datang dari luar negeri itu makan malam di satu tempat. Ternyata uangnya itu oleh stafnya itu menggunakan uang instansi pemerintah. Itu baru diduga ya. Itu udah mengundurkan diri, Mas. Itu jadi begitu tinggi etika birokrasi, etika politiknya itu di Jepang ya. Tentang good corporate governance itu. Bagaimana seorang pejabat yang baru diduga bahwa ya paling makan malam berapa sih? Katakanlah $5,000 atau berapa gitu ya, untuk setingkat Perdana Menteri Jepang menjamu tamunya dari luar negeri. Katakanlah menjamunya di Hotel Imperial di kawasan elit di Jepang, di Tokyo gitu ya. Tapi berapa sih? Jadi Hotel Imperial ini hotel-hotel yang biasa menerima para kepala pemerintahan, kepala negara di sana. Jadi tapi karena budaya malunya itu sangat tinggi, sehingga dia mengundurkan diri. Nah, di sini ini kan korupsinya terjadi dari atas sampai bawah, hampir di semua level gitu. Jadi seolah-olah masyarakat awam itu korupsi atau bisnis seperti bisnis PCR yang diduga dilakukan oleh Erick Thohir,
Ketua Kadin dan Menteri Luhut Panjaitan itu seolah sesuatu yang biasa gitu loh. Jadi yang namanya markup, komisi itu seolah sudah yang biasa. Jadi korupsi itu seolah sesuatu yang biasa gitu. Padahal para elit negara kita dulu di awal-awal perjuangan sebelum kemerdekaan seperti Muhammad Nasir, Cokro Aminoto, integritasnya kepada negara ini sangat tinggi dan menjunjung etika politik, etika sosial yang bagus gitu. Mereka tetap hidup sederhana. Mungkin kalau kita banyak baca sejarah-sejarah bagaimana kesehariannya Muhammad Nasir, Pak Hatta, itu sangat luar biasa. Ini sekarang berbeda terbalik seperti langit dan bumi dengan kenyataan para pejabat negara saat ini. Mereka rame-rame mengkorupsi dana-dana masyarakat, termasuk dana-dana bansos untuk masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Ini kan sudah keterlaluan, Mas, gitu. Sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu. Kalau Indonesia mau berubah, mau menjadi negara yang lebih baik di masa yang akan datang, maka ini perubahan yang totalitas ini harus dilakukan. Karena ini perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh para pejabat yang terlibat dalam bisnis PCR ini sudah sangat terang benderang gitu. Masyarakat awam pun udah pasti tahu ini gitu Mas. Pak Gunawan dan rekan Dakta, kami juga mengundang semua partisipasi rekan Dakta untuk bisa bergabung menyampaikan pendapat atau opini dalam segmen ulasan media bersama Bapak Cahya Gunawan. Pak Cahya Gunawan, pemerintah kan akhirnya menurunkan untuk biaya tes PCR dinilai paling rendah Rp300.000 atau dari sebelumnya 300 dan saat ini Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali. Pak Gunawan melihat nilai ini, harga ini masih cukup tinggi atau memang harus diturunkan lagi melihat juga negara-negara tetangga lainnya yang justru di bawah Rp100.000? Ya banyak sebagian kalangan ada yang membandingkan dengan biaya PCR di India yang 100.000 ya. Yeah. Jadi sebenarnya ini harus lihat raw materialnya, yaitu raw material untuk membuat PCR itu ya, yang sebenarnya juga lebih murah gitu. Nah ini kalau bisa ditekan lagi sebenarnya lebih bagus gitu, karena ini kan tujuannya bukan pemerintah mencari untung tapi kan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Nah seharusnya kan PCR itu kalau pemerintah serius betul-betul ingin mencegah penyebaran COVID-19, harusnya berbagai tes itu harusnya gratis gitu. Tapi ya karena itu tadi, karena dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini melibatkan swasta, dalam hal ini antara lain PT GSI, ya akhirnya tes PCR atau antigen itu berbiaya gitu ya. Nah itu sebenarnya mau nggak mau seharusnya bisa diturunkan gitu Mas untuk tes PCR itu, karena kalau pemerintah betul-betul ingin mengembalikan lagi aktivitas ekonomi masyarakat maka segala environment-nya atmosfernya itu harus diciptakan gitu, jangan sampai dihambat. Nah sekarang kalau misalnya di satu sisi misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong supaya kegiatan ekonomi melalui pariwisata ingin hidup kembali, tapi pada saat yang sama justru ada kebijakan yang menghambat mobilitas masyarakat untuk beraktivitas gitu. Kan ini menjadi kontraproduktif gitu. Nah oke, ini kita setuju bahwa penyebaran COVID-19 ini harus bisa dikendalikan oleh semua pihak ya. Bukan hanya oleh pemerintah dan Satgas COVID-19, tapi juga oleh masyarakat ikut membantu. Tapi pada saat yang sama, pemerintah jangan ikut berbisnis dong dengan masyarakat. Ini kan yang terjadi sekarang ini seolah-olah pemerintah berbisnis dengan masyarakat. Ini pemerintah seolah-olah mewakili dari kepentingan swasta. Kan itu yang terbaca di masyarakat gitu. Jadi kebijakan itu menjadi tidak ada wibawanya gitu di mata masyarakat saat ini. Apalagi kebijakan itu berubah-ubah. Hanya dalam waktu kurang dari seminggu gitu. Nah ini yang sangat kita prihatinkan ya. Dengan
proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang gitu, Mas. Baik, Pak Gunawan, kita berharap dengan kebijakan biaya COVID ini tentunya tidak mengorbankan kesehatan masyarakat untuk tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ya. Pak Gunawan, terima kasih atas ulasannya dan penjelasannya. Semoga ini menjadi catatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media.